pemain tersebut. Porta masih bersabar. Free Fire dia berikan. Buying time juga dilakukan. Menggocek dari pintu yang lain lagi. Granat bakal dilemparkan. Oh no! Terpantul tapi untungnya bukan sebuah granat. Berarti stun granat yang dilemparkan. Oh, meledak berpasta. Ternyata itu adalah granat tentu ada di pojok sehingga tidak menghadirkan sebuah korban lanjutan di tempat ini. Tapi NSR mampu mendapatkan cuan. Selesai sudah Xavier. 3 kali WWCD di last chance. Berturut-turut tidak berguna sama sekali di grand final. Bahkan 4 secara total di last chance. Sabar dong. Bukan tidak berguna dong. Belum efektif strategi yang mereka lakukan. Mana di udah last chance untuk duluan. ada di match pertama. Pada babak grand final karena ini tensinya beda kuy. Ya. Tensinya beda, stage-nya beda, aura dan feel-nya juga pasti bakal berbeda. Ini yang membuat kita sangat seru untuk menyaksikan Grand Final. Inilah puncak acaranya. Ini bisa disebut sebagai lebarannya komunitas PUBG Mobile global. Lebarannya komunitas PUBG Mobile dunia. Semuanya menghentikan kegiatan untuk menyaksikan 6 match di hari yang pertama, 6 match di hari yang kedua, dan juga di hari yang ketiga. Betul, kita bakal menyaksikan berarti total akan ada 18 match yang akan dimainkan untuk melihat siapakah yang bakal menjadi juara dunia. Tapi PCV mereka sudah menemukan lawan dan kali ini yang mereka hadapi adalah 4MV. Sudah ada Free Fire yang diberikan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ada granat yang dilemparkan tapi masih belum bisa mendapatkan knockdown. Dua pemain dari 4MV masih bisa bertahan. Zuxi mencoba untuk mendapatkan dengan melakukan sebuah jump shoot namun masih belum bisa. Apex terlihat di balik sebuah broken wall. Akan ada lompatan manja lagi tapi sayang sekali. Jump shootnya masih belum bisa mendapatkan pemain dari 4MV. Bergerak menuju ke bagian broken wall dan Dog berhasil diamankan. Lynx bisa mendapatkan satu namun trade talk terjadi. Lynx juga tumbang. Oh dan Apex bisa diamankan kembali. Satu pemain terakhir ada di bagian sana namun Zuxi digagalkan jump shootnya, tapi untungnya ada backup dari anak Mama Misery memberikan backup yang bagus ke PJV. Demi lambang Monas di dada, 4MV rata PJV berhasil memenangkan fight pertama mereka di Grand Final. Ini fight yang penting karena menang fight pertama, vibes-nya akan terbawa sampai match-match selanjutnya. Kita akan melihat bersama ada satu proning yang sedang diupayakan oleh NSR. S2G sebagai tuan rumah, sebagai juara bertahan, tidak ingin ketinggalan pesta yang sedang terjadi di Sunhawk. Tembakan demi tembakan terus dilakukan oleh Silas dan juga oleh Rayzed yang memang berada di tempat ini. Jangan lupakan Hamsik juga ada di sini. Betul sekali, dan S2G mereka kehilangan laba-labanya karena laba-labanya tadi dipulangkan oleh tim yang tiba-tiba mendobrak menuju ke arah pertahanan dari sang laba-laba NSR tadi yang bisa mendapatkan 4 pemain dari The Xavier. Dan kita bakal berpindah menuju ke arah tim China, tim PEL yang bakal membuktikan kualitas mereka lagi. Kita harus ingat di sini ada Weibo, ada Titan Esports, ada 628 juga mewakili dari PEL yang akan bertanding dengan maksimal, dan Circle sudah mulai terpantau kembali. Blue Zone semakin menghimpit dan akan segera muncul untuk stage yang ketiga. Banyak banget yang ada di bagian center kurang lebih kali ini. Lihat rotasi dari tim Indonesia agak mirip. MRPX berada di pojok kanan bawah, PJV berada di pojok kiri bawah. MRPX berhasil melakukan tembakan, WBG Suk nampaknya sebagai MVP. PMGC pertama, PMGC 2020 pun ditumbangkan saat ini oleh pemain MRPX, bahkan Push yang langsung dilakukan commit push saat ini menuju ke arah Suksi rambut merah. Ya, dan gua jujur Li agak sedikit khawatir gue dengan sebuah pergerakan satu vehicle berempat dilakukan oleh MRPX, takutnya malah menjadi sebuah petaka tentunya. Tapi Suk leading out karena memang sudah tertakedown dan mereka juga ada di bagian zona. Jadi otomatis MRPX kali ini mereka juga berhasil mendapatkan poin pertama mereka. PPJV mereka sudah mendapatkan 3 walaupun ada 1 yang menjadi korban jiwa. Ya, Suk berada di belakang kita sebenarnya. Yang kita lihat bersama apa yang bisa dilakukan. Jangan, anak orang lagi main, jangan ditambak. Mentang-mentang lagi di belakang kita. Ya, kita akan melihat bersama nanti apa yang bisa dilakukan oleh MRPX saat ini berhadapan dengan pemain-pemain dari WBG. Mana Gap, sebagai pemain yang diandalkan, sedang melaju kencang dia bersama dengan 3 yang lain karena Suk sudah pulang. Gap merupakan satu pemain yang di-highlight oleh Junior karena di postingannya dia mengatakan dialah atau Gap lah yang akan menjadi MVP, tapi akan kita lihat bersama apa yang bisa terjadi nanti. Ya, dan gua melihat minimap yang ada di bagian meja kita, di mana saat ini ada PJV yang sudah mulai mendekat menuju ke arah bagian pinggiran zona yang ketiga, tapi entry mereka tidaklah mudah karena MP bisa menghalangi pergerakan dari PJV. Nanti bakal kita lihat kalau misalkan memang terjadi pertarungan antara MP dan juga PJV, sementara kalau MRPX mereka makin melipir jauh kuy. Mereka memutar, kayaknya mereka bakal entry dari arah utara dan akan sedikit lama lagi untuk menahan blue zone-nya. Jadi sangat menarik untuk terus kita saksikan bersama. STE 628 628 yang berada di dekat dari NSR. NSR tahun lalu mereka hanya sampai ke group stage, namun tahun ini berbeda nasib. Mereka bisa sampai ke grand final. Mana pemain-pemainnya? Satu pemain XZY, juga beberapa pemain dari tim Korea yang lain berada di tempat yang sama. Kita berpindah menuju ke arah FaZe Clan.
meninggalkan satu kendaraan, meninggalkan Cube RB, memilih menggunakan Mirado dan juga satu mobil yang lain di belakang. Terus melaju nampaknya saat ini. Harus berhati-hati karena sudah mulai padat. Belum sampai ke dalam circle, itulah yang perlu diperhatikan oleh FaZe Clan. Betul, FaZe Clan belum masuk ke dalam zona dan ternyata MRPX mereka masuk dari bagian timur. Tidak jadi mereka untuk memutar ke arah utara dan FaZe Clan kembali lagi mereka bakal memikirkan langkah mereka yang berikutnya. Depan mereka ada 6-8, ada satu cacing yang belum diketahui. Morman. Ada satu pemain dari 6-8 yang melemparkan sebuah granat namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Sebuah momentum yang lewat begitu saja karena predict netnya gagal untuk bisa mendapatkan Morman. Tapi Morman ada backup yang akan dilakukan juga. Granat dilemparkan menuju ke arah tebing-tebing tersebut. Ada granat balasan lagi. Saling beradu granat dan FaZe Clan bisa mendapatkan satu. 6-8 tumbang satu namun masih belum dipulangkan menuju ke arah lobby. Morman akan memberikan backup tapi lihat ada satu orang lagi dari 6-8. 3-3 kali ini yang akan membackup dari bagian belakang sebuah pol namun granatnya membuat 3-3 low HP. Sansi tak bisa melakukan banyak hal. Vintores menghukum pemain-pemain dari 6-8. Satu persatu tumbang. Ya ada yang terakhir saat ini sedang diincar. Tapi Nirzet pun tak membuat hal ini mudah. Untuk fight yang sedang terjadi bahkan selesai semuanya 6-8 di peringkat ke-14. 6-8 mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah sistematis yang begitu bagus dilakukan oleh FaZe Clan tanpa korban jiwa. Tapi lawan mereka masih belum habis. Ada NSR dari Korea kali ini. Opa-opa yang datang untuk menghajar. Pemain-pemain dari FaZe Clan mereka masuk dengan sangat berhati-hati. Sporta, bisakah dia mendapatkan satu pemain dari arah FaZe Clan? Vintores sudah mulai terlihat ada di bagian atas sebuah batu tapi sebuah trigger disiplin. Memilih dengan melemparkan sebuah granat. Sporta memasak granat dengan begitu matang lempar menuju ke arah kanan, ke arah depan. Dan bisa dia mendapatkan satu, bahkan dia juga bisa mendapatkan dengan dua. Vintores tumbang. FaZe Clan dibuat rontok dengan setup dari satu pemain NRS Sporta. Hanya butuh satu Opa Korea untuk bisa menumbangkan dua pemain Thailand. Tapi di sisi lain, S2G, satu pemain mereka, Silas harus tumbang. Balasan ingin coba dilakukan oleh Mela sebagai pemain kunci dari lolosnya FaZe Clan menuju Grand Final. Jangan lupakan peran Mela untuk membawa timnya sampai ke Grand Final. Mereka bermain dengan sangat baik. Di Last Chance mereka bermain dengan sangat baik juga di Survival Stage. Bisakah FaZe Clan selamat? Mela sepertinya bisa mendapatkan posisi dari seorang Zai tadi. Diamankan, sudah dipulangkan menuju ke lobby tapi seorang Sporta! Lagi-lagi Gwencana, yo! Sebuah permainan yang begitu bagus tadi dilakukan dan Sporta posisinya sangat bisa untuk menghalau setiap gerak-gerik dari FaZe Clan. Habis meratakan mereka dilumatkan. Satu pemain, hanya butuh satu pemuda Korea, Opa Korea untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Thailand FaZe Clan. Harusnya mereka memiliki sebuah pertahanan yang kuat, tapi apa daya. Ternyata 8 elimination sudah mulai dikumpulkan oleh NSR. Kali tembakan dilakukan sebuah HPD yang disambung. Sorai-sorai, gemuruh di publik Turki saat ini. Kita melihat bagaimana Volker Esport mereka langsung berteriak. Venue kita bersama. Silas masih mencoba lagi. Yudu! Wow. Dapatkan kembali S2G. Memiliki buff tuan rumah, bro. Betul sekali. Kontrol mereka begitu bagus keluar dari Desmek. Mereka bisa menculik dua pemain dari arah dua tim yang berbeda. Kali ini revive akan dimaksimalkan juga. Tapi seorang Rise melemparkan granat ke arah bawah sana. Tapi di arah lain kita perhatikan elimination feed-nya. MRPX tumbang satu persatu bahkan dari PJV. Mereka hanya mengisahkan last man standing saja. PJV hanya bisa mengumpulkan 3 poin untuk sejauh ini. Tapi masih ada satu pemain terakhir yang bakal berjuang tentunya. Dan Weibo di bagian lain mereka juga sudah dipulangkan bertukar lobby. MRPX bisa mengatasi hal tersebut. Namun tinggal 2 pemain dari MRPX kali ini. Keadaannya cukup sulit, bahkan Yoru kembali tumbang. IHC Alex ternyata. Alex Bijer yang mampu mendapatkan pemain dari MRPX. Dan yang terakhir Revo dari Alpha 7 yang menjadi momok berbahaya untuk MRPX. Nice try MRPX. Nice try untuk MRPX, tapi tentunya kita masih punya satu wakil lagi. Di mana PJV masih mengisahkan last man standing mereka. Zona keluar dari bagian Paradise ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup chaos karena masih ada 4 tim yang akan berusaha keluar dari area Paradise, termasuk dari bukan 6-8 tapi Stalwart yang sudah mulai mendekat dan kali ini mereka bakal menghadapi sang tuan rumah S2G. S2G yang membuat publik Turki saat ini sedang dakdikdukser, sedang dipaksa memacu jantung. Semua orang yang datang ke Ulker Sports Arena tembakan tak henti-hentinya dilakukan oleh Hamsik. Bahkan ada jump shoot, atau maksud saya ada jump menuju ke bawah untuk bisa menghindari bahkan balasan karena dia sudah mulai ketahuan berada di area atas. Nirzet datang dia dengan S12K
Ada Kalse di sisi yang berbeda, ternyata satu knockdown top tumbang. Sang MVP tahun lalu sudah ditumbangkan. Sudah berhasil diamankan. S2G tidak ada korban jiwa sama sekali. Mereka melakukan sebuah pergerakan dengan sangat sistematis kali ini. Apa yang bakal dilakukan oleh 3 pemain stalwart kali ini? Nirch ada di bagian dalam. Ada IC yang bakal membackup dari bagian ruangan lain lagi. Tapi Action menahan di arah luar. Sebuah jump shot bakal dilakukan IC kali ini. Kalsi maksud gue bukan IC. Bisakah dia bisa mendapatkan pemain-pemain dari arah stalwart? Dan tiba-tiba HPD-nya gagal. Sandwich-nya gagal. S2G make a play kali ini, mereka berantakan tim yang masuk menuju ke pertahanan mereka. What a play from S2G. S2G bermain dengan sangat-sangat baik. Stalwart adalah tim yang sangat kuat di grup stage. Kita tahu Stalwart adalah yang punya Sunhawk di awal. Saya mengatakan Sunhawk memang dikuasai oleh Stalwart, tapi di hadapan S2G yang memang tidak bermain di grup stage, mereka mampu membungkam Stalwart saat ini. Bahkan mulai ada gemuruh S2G di Ulker Sport Arena Turki. Gila banget, mereka nggak bermain di babak kualifikasi BMGC Sanskui. Mereka menunggu di babak grand final, tapi ternyata performnya mereka begitu menjanjikan untuk di match yang pertama kali ini. Bahkan mereka sudah mendapatkan cukup banyak eliminasi, 7 eliminasi yang mereka kumpulkan sejauh ini. Bahkan mereka sekarang akan bergerak dan ada IHC yang akan mereka hadapi. Silas bahkan bisa melihat permainan dari arah tim MP. Tapi saat tadi kita melihat S2G fight dan menang, di sisi lain PJEV ternyata sudah dipulangkan. Nice try pastinya untuk PJEV. Nice try juga untuk PJEV. Match yang pertama mereka tetap bisa mendapatkan poin, MRPX dapat 2 poin, PJEV dapat 5 poin. Mereka akan menambah lagi di match selanjutnya. Betul sekali, kita ingin melihat tentunya perform dari PJEV dan juga MRPX yang lebih baik lagi. Ternyata mereka masih memiliki PR untuk bermain di arah Sunhawk. Dan lihat dari NSRTZ yang masih berjuang untuk bisa masuk ke bagian dalam dari zonanya. Masih ada 2 first aid kit yang dia punya. S2G ada di depan sana. Akankah terculik satu kaki dari S2G? Mindik-mindik di bagian belakang. Sebuah tembakan harusnya bakal dilakukan. Tapi ternyata tembakan yang dilakukan masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah knockdown. Posisi terbuka, Tizi berbahaya dan S2G dibuat lengah. 2 pemain mereka tumbang karena mereka merespon ke arah belakang dan tiba-tiba mereka malah dipulangkan menuju ke arah lobby kah? Karena masih ada satu pemain yang cukup low HP dan Titan Esport. Mereka juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mereka dipulangkan. Dan S2G hanya tinggal seorang Silas, last man standingnya. Hampir bisa sampai ke late game dengan mulus. Tapi apa daya, Major Pride juga ada di sana. MP mengganggu, Naomi tumbang. Silas nampaknya berhasil untuk membuka jalan. Membangun sebuah jalur evakuasi secara mandiri sedang diupayakan oleh S2G, tapi ada gangguan datang dari Alpha 7. Tim asal Brazil ini tak ingin tinggal diam, mereka juga ingin join fight. Mereka ingin juga ikut party yang sedang ada di depan mata. Lihat apa yang bakal terjadi, menuju ke arah mobil, tapi tembakan datang dari sebagian sebelah kanan. Sebuah trap yang berhasil tadi, tapi tidak sempat untuk bisa mendapatkan sebuah dan Yudo. Tiba-tiba Yudo bisa menculik satu pemain tadi. Hanya tinggal Ziol yang tersisa, last man standing IHC. Bisakah mereka bertahan lebih lama lagi? Yudo juga hanya menyisakan seorang Flux. Akankah mereka bertahan lama dan Ziol sudah melihat spot Alpha 7 Drevo. Melihat setiap gerak-gerik dari seorang Ziol dan Ziol dipulangkan, sudah 4 tim tersisa kali ini. Kita akan melanjutkan dengan Alpha 7. Seperti biasa Alpha 7 di awal-awal memang ngegas. Ini menjadi hal yang bisa dibilang sudah pernah kita lihat Bro Pasta. Tahun lalu di Jakarta Alpha 7 pun seperti ini di awal-awal. Betul. Akankah mereka menyelesaikan PR mereka? Ngegas di awal, buruk di akhir. Mereka bisa stabilkah sampai di hari yang ketiga nanti? Karena sekarang mereka sudah cukup all in dan tiba-tiba ada satu tim lagi yang sudah dipulangkan ke lobby. Pemain terakhir dari arah tim S2G tidak bisa berbuat banyak. 10 eliminasi mereka bawa, 5 poin placement mereka bawa. Mereka puas di hashtag yang ketiga. Masih ada Alpha 7, masih ada Yudo Lion. Seharusnya Alpha 7 lah yang akan bisa mendapatkan satu pemain terakhir, dan itu dia dibuka dengan sebuah WWCD dari tim asal Brazil Alpha 7. What a nice play Brazil. Tadi